Ya, selamat malam rekan-rekan. Ini adalah sesi yang ketiga perdebatan atau penginjilan yang dilakukan oleh Uti Watimena dan Demian untuk Riva. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Oke, Pak, saya bertanya pertanyaan yang sederhana saja ini, Pak ya. Sebenarnya ya, kita nggak bertanya tentang Yesus atau fisiknya, tapi tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, saya mau bertanya, Pak, sebenarnya Yesus ini seorang utusan atau Tuhan menurut Alkitab? Allah ketika si Paulus mengatakan dengan kematian Yesus maka hukum Taurat telah batal. Nggak ada dia bilang hukum apa yang jelas hukum Taurat udah batal. Segala hukum yang ada di dalam kitab Taurat lah. Buktinya kan kalian tidak bersunat. Bersunat itu berkhitan itu kan ada di kitab Kejadian termasuk di dalam Taurat. Itu aja udah dibatalin kok. Aduh tante nggak usah memilah-milah lah. Sunat lagi. Ini cuma karena ngeyelologi. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sunat itu bukanlah dari Musa, bukan dari hukum Taurat, tetapi sunat itu hanyalah tata ibadah, hanyalah adat istiadat bangsa Yahudi. Ya, lagi pula apa urusannya sunat-sunat dengan agama kamu, Rifa? Nabimu sendiri tidak tercatat bahwa dia disunat dan itu bukanlah pengajaran, bukanlah adat istiadat orang Yahudi. Jadi kalau kamu bicara tentang sunat-sunat itu nggak ada hubungannya sebetulnya untuk kalian gitu loh. Kalian hanya comot-comot ayat tanpa ngerti apa yang kalian comot itu. Tuh ketika Yesus mengatakan akulah dia. Tante gimana sih orang yang ditunggu orang Yahudi itu loh Almasih? Kan ditanya, kamu Almasih bukan? Ya iya, akulah dia Almasih, anak yang datang dari Allah. Apaan sih tante? Nggak ada orang yang nanya, kamu ya Allah itu ya? Kamu ya Allah yang jelma jadi manusia? Mana ada pertanyaan itu? Yang ditanya itu siapa? Kamu kah Almasih? Kamu kah Almasih? Iya, akulah dia. Ah udahlah tante, ayatnya sendiri. Sorry ya, ayatnya dengan jelas mengatakan ayat 29, mereka tidak mengerti bahwa dia atau Yesus berbicara tentang Bapa. Itu konteksnya jelas-jelas berbicara tentang Bapa. Lalu Yesus mengatakan dia yang mengutus aku. Ya, itu maksudnya, itu konteksnya, itu konteksnya yang jelas ya, Rifa. Kamu ngawur lagi, baca itu Alkitab yang benar. Tante-tante yang datang dari atas tuh bukan cuma Yesus aja, malaikat bolak-balik turun naik ke atas. Kenapa tidak menuhankan malaikat? Aduh. Maaf Rifa ya, kalian tidak mengenal. Rifa, ketika Yesus Maaf Rifa, kamu tidak mengenal ya, kamu tidak mengenal malaikat yang turun naik, yang datang ke sorga, turun ke bumi. Tidak ada peristiwa di dalam catatan sejarahmu. Ada malaikat naik ke sorga, lalu turun ke bumi, naik ke sorga, turun ke bumi. Kamu hanya mempunyai yang namanya Jibril, dan katanya Jibril itu berdasarkan dari perintah dari Allah, dan Allahnya juga tidak pernah menunjukkan siapa jati dirinya, dan Jibril pun tidak tahu siapa dia, masih misterius ya. Jadi kalau kamu mengatakan malaikat naik turun, maaf, itu bukan doktrin kamu dan kamu tidak kenal apa itu malaikat naik turun, Yang ada itu di dalam Alkitab, dan malaikat yang naik turun itu adalah malaikat Allah. Dan Alkitab kami juga menyatakan bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri ya. Pada masa bangsa Israel itu, malaikat Tuhan itu turun kepada menampakkan diri kepada bangsa Israel, dan tercatat bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Itu dia maksudnya. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus datang dan keluar dari Allah dan datang dari atas dan kembali ke atas, ya seperti itu. Memang dia adalah malaikat Tuhan yang artinya Tuhan sendiri. Rifa, ketika Yesus mengatakan bahwa Bapa Yesus adalah anaknya, orang Yahudi itu taunya yang ngaku anak Allah itu, ya anak the Son of God itu bukan Tuhannya Bani Israel doang. Yang mengaku anak itu harus dihukum mati karena itu menghujat Tuhan. Kenapa? Karena mengaku anak Allah itu artinya sama dengan Allah karena orang Yahudi itu tahu ya. Orang Yahudi itu tahu arti anak Allah itu artinya mengaku Allah, sama dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18 ya. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi itu berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi patah ya omongan kamu ya, ngawur ketika kamu mengatakan Allah yang dimaksud itu adalah Tuhannya Israel, Tuhannya Yesus juga. Pret. Yesus Itu dia di dalam hati. Giliran kenapa Yesus mengatakan Bapa yang diam di dalam aku, kenapa di dalam badan-badannya Yesus ada roh Tuhan itu?
Tuh suami aku marah tuh, katanya udahlah, katanya kalau udah izin itu ya udah nggak usah ditanggapi lagi, katanya. Habisnya tante ngelocos mulu, nanti dibikin lagi thumbnail Ripa nyungsep, Ripa nggak balas, padahal udah dibilang azan azan woi, azan woi. Pak, kenapa kamu bilang ya tidak ada tulisan di dalam kitab Alkitab yang mengatakan anak Allah itu adalah Allah itu sendiri? Ya, orang Yahudi malah lebih parah lagi. Yohanes 5 ayat 18. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Ya, bukan karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bagaimana kamu mengatakan bahwa tidak ada pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri? Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Sama-sama pemberi hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 2. Oke? Yohanes 17 ayat 2 itu sama-sama pemberi hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 8 sama-sama pemberi hidup yang kekal. Apa yang dilakukan anak itu yang dilakukan Bapa. Apa yang dikerjakan anak itu yang dikerjakan Bapa. Apa yang dikuasakan anak itu kuasakan Bapa. Yohanes 5 ayat 19. Baca itu. Jadi kamu ngawur deh, ngawur semua nih. Tuh arti anak Allah, baca tuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuh nggak usah ngeyel lagi deh, kitabnya sendiri dibantah, malas aku ah. Nah di ayat itu anak Allah adalah Allah, nggak usah macem-macem deh. Anak Allah itu apa di dalam kitab tante? Artinya adalah orang yang mengimani bahwa Allah itu ada dan orang-orang yang membawa damai. Udahlah secara alkitabiah aja, nggak usah asumsi. Di dalam kitab tante itu ada arti anak Allah semuanya. Nggak ada di situ satupun yang mengatakan anak Allah itu adalah artinya adalah Allah. Udah deh ngawur itu tante. Aku balas lagi, aku udah nyuapin bakso ke dalam mulut aku gara-gara tante balas mulu. Keselak bakso, aku tante yang tanggung jawab ya. Yang nggak masuk akal itu, Rifa, yang nggak masuk akal ada Tuhan yang menyuruh umatnya cari selamat sendiri. Sedangkan dia tahu bahwa tidak ada orang pun yang selamat dengan berbuat baik. Karena dosa itu tidak main-main. Dosa itu melepaskan, memutuskan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ketika orang itu sudah berdosa, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masa Tuhanmu nggak tahu yang begitu? Ya, Adam dan Hawa baru sekali berdosa, dia sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Apalagi kamu yang sebanyak ini dosamu. Hubunganmu dengan Tuhanmu itu udah putus. Lalu Allahmu nggak tahu gitu loh. Kamu dibohong-bohongin, disuruh cari amal sendiri. Apapun yang kalian lakukan tidak akan memulihkan hubunganmu dengan Tuhan itu sendiri. Kecuali Tuhan yang suci, kudus itu yang menyucikan dosamu. Karena dia kudus, yang kudus itu yang bisa menyucikan dosa. Karena dia bersih, itu ibarat seperti kain. Kain yang kotor nggak bisa membersihkan dirinya sendiri, kecuali dibersihkan oleh sabun. Hanya sabun yang bisa membersihkan kain yang kotor. Hanya Elohim yang bisa membersihkan dosa seluruh umat manusia ini. Dan Tuhanmu itu, Allahmu tidak membersihkan dosamu. Dia hanya nyuruh kamu cari amal sendiri. Padahal dia katanya hubungannya sudah putus dengan Tuhan. Karena Adam dan Hawa sejak satu kali dosa saja sudah tidak berhak lagi masuk dalam kerajaannya. Oke? Itu. Rifa, coba deh perhatikan dengan sungguh-sungguh ya apa yang dikatakan Bu Uti Watimena itu benar, karena dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi berkata-kata berdasarkan kesaksian kitab suci gitu loh. Dan kitab suci itu adalah kebenaran karena ditulis berdasarkan petunjuk daripada roh kebenaran gitu loh. Gitu Rifa. Jadi apa yang dikatakan Bu Uti itu benar karena bukan dari dirinya sendiri, tapi dari kesaksian tentang kebenaran itu. Jadi sudahlah, jadi tidak usah dipersoalkan tentang anak Allah itu bukan Allah. Kan tadi sudah disebutkan kan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Udah itu cukup, itu cukup dipahami lah. Gitu ya. Rifa, sudah makan bakso dulu daripada keloloten nanti nuntut simbah nanti. Silakan makan dulu, makan siang. Mulai pakai ayat-ayat ambigu, aku dan Bapak adalah satu. Aduh, suami aku udah kesel nengok aku. Udahlah aku dan Bapak satu. Aku sama suami aku juga satu kok. Satu kami. Nggak ada yang bisa bantah aku dan suamiku satu. Mau bantah mana ayatnya? Rifa, kamu mengatakan bahwa tidak ada ayat yang mengatakan anak Allah itu adalah Tuhan Allah. Maaf Rifa, ada ayatnya Rifa, karena disinilah saya mengajarkan kepada kamu sesuai dengan isi Alkitab. Tidak ada yang saya rekayasa sendiri ya. Kamu mengatakan bahwa anak Allah itu bukan Tuhan Allah, tetapi maaf ya, kita baca ini 1 Yohanes 5 ayat 20.
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengerti yang benar ya, mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke? Ngawur kamu ya. Mana ada ya, enak aja Tuhan Bani Israel aja mengangkat Henok kok. Artinya apa? Henok itu baik menurut Tuhan. Enak aja dia yang menciptakan manusia terus nggak percaya kalau manusia dia yang berbuat baik. Buktinya dia menciptakan surga dan neraka. Udahlah dia yang menciptakan surga dan neraka, tiba-tiba dia nggak percaya kalau ada yang bakal masuk surga. Masa dia ciptakan surga biar dia bunuh diri? Apaan sih logika yang ngawur. Udah kesel aku sama Tante Uti ini gara-gara tante aku nggak makan bakso mulu nih. Keselak bakso aku gara-gara tante nih. Udah nanti ya kita sambung ya. Udah ya, nanti kita sambung, oke? Anak Allah di situ hurufnya kecil, Riva. Itu bukan anak tunggal Bapa, bukan. Itu bukan firman yang menjadi manusia. Anak Allah di situ, anak-anak Allah di situ artinya umat Allah, Riva. Udah dibolak-balik dibilang. Terserah kamu mau percaya atau tidak, ada dua makna di dalam kata anak Allah. Yang satu the children of God, anak-anak Allah. Yang satu the son of God, anak tunggal Bapa. Oke? Kamu harus percaya karena ada dua makna di situ. Di situ anak-anak Allah ini di dalam Kejadian 6 ayat 4 itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu ya artinya umat-umat Allah yang percaya kepada Allah. Bukan Allah yang menjadi manusia, bukan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Bukan anak Allah yang artinya Mesias, bukan anak Allah yang artinya Kristus. Yesus itu bahkan mati di kayu salib karena dia mengaku anak Allah, mengaku Kristus. Karena paradigma orang Yahudi itu yang mengaku anak Allah, yang mengaku Kristus, yang artinya Mesias itu, dia mengaku Tuhan, sama dengan Tuhan. Bahkan Yesus disalib karena itu. Itu dalam konteksnya, Riva. Sekali lagi pakai konteks. Huruf kecil, huruf kecil, huruf kecil. Emangnya zaman Bani Israel ada mengenal huruf besar, huruf kecil, huruf kecil itu? Ngawur, makin ngawur nih. Duh, kasihan nih Tante Uti nih, makin lama makin parah. Udah, aku mau makan bakso dulu. Adam dan Hawa baru sekali berdosa terputus hubungannya dengan Tuhan. Artinya keturunannya tidak ada yang dekat dengan Tuhan. Buktinya Henok diangkat ke langit. Nuh dipilih oleh Tuhan karena menurut Tuhan Nuh itu baik. Kemudian Tuhan berkenan kepada Salomo. Kemudian Tuhan berkenan kepada Daud. Kemudian Tuhan memilih Bani Israel. Aduh, nggak usah ngawur lah, sok-sok mengenal siapa Tuhan, sok-sok tahu perasaan Tuhan terhadap hamba-hambanya. Kamu jangan pura-pura, bro, nggak ngelihat win saya. Itu kan asumsimu sendiri, Riva. Masa dia menciptakan surga lalu dia bunuh diri? Kan kamu baca itu perjalanan sejarah. Bahkan waktu itu bangsa itu harus ditumpas habis. Tetapi Tuhan menyesal, Tuhan merasa iba. Akhirnya tinggal siapa tuh? Ya, seharusnya tuh bangsa itu sudah ditumpas habis, berkali-kali ditumpas habis. Itu karena apa? Karena kedosaan manusia itu sudah sangat luar biasa. Allah murka dengan air bah, ya. Allah murka dengan air bah, Allah murka dengan Sodom dan Gomora. 2 kali bangsa itu ditumpas habis. Dan Allah murka dengan bangsa Israel. Mereka diberikan kepada bangsa Nebukadnezar pada waktu itu, bangsa Israel yang menyembah Tuhan, yang menyembah berhala, yang mereka berdosa itu mereka diserahkan, disiksa habis oleh bangsa Nebukadnezar. Kepala mereka dipancung, mata mereka dicolok di depan anaknya, di depan bapaknya, dan mereka mengalami persekusi yang luar biasa karena kemurkaan daripada Elohim. Dan bangsa itu tercerai-berai. Jadi begitu marahnya Tuhan akan dosa itu, ya itulah akibat dosa. Dosa itu kamu nggak bisa anggap enteng-enteng. Bagaimana Tuhanmu mengatakan bahwa dosa bisa dihapuskan dengan cara kalian cari muka Tuhan. Tuhan juga tahu kok kalau kalian berbuat amal itu untuk dapat pahala, bukan karena kasihnya yang besar kepada orang yang kalian kasih pahala, kasih sedekah itu. Tapi dia menyuruh kayak gitu, nyuruh kalian berpamrih-pamrih gitu loh. Tuhan yang mana yang seperti itu? Dia tahu bahwa hubungan kalian sendiri mengatakan kalian nggak tahu Tuhanmu. Tuhanmu itu hanya lewat Jibril, dan Jibril tidak pernah mewakilkan Tuhanmu. Tuhanmu itu ada di singgasana sana, tidak terselami, tidak akan sama dengan dia, tidak sama-sama sekali dengan dia. Itu artinya tidak ada hubungan lagi antara kalian dengan Tuhan kalian. Tidak ada hubungannya. Karena apa? Karena dosa itu sudah hancur lebur, memisahkan hubungan antara Adam dengan Tuhannya. Itu loh, Riva. Itu yang kamu nggak mengerti. Dosa itu hanya bisa diselamatkan, hanya bisa dihapus, hanya bisa dibenarkan, hanya bisa disucikan, hanya bisa ditebus. Itu jalan satu-satunya.
Raja Daud aja yang dekat sama Tuhan, yang bergaul akrab dengan Tuhan, dia tidak mengatakan bahwa dia selamat karena melakukan hukum Taurat, karena berbuat amal saleh. Dia mengatakan di dalam Mazmur 49 itu kalau nggak salah, bahwa dia selamat karena diselamatkan, karena dilepas, karena ditebus. Itu ribuan tahun sebelum Elohim itu datang menjadi Yesus. Itu yang harus kamu ketahui, Riva. Riva, jangan bilang aku jangan ngaur sok-sok mengenal Tuhan. Enggak, aku enggak mengenal Tuhan. Aku masih meminta kuasa Tuhan itu turun atas kamu supaya kamu mengerti, ya. Di bumi ini, bumi sudah porak-poranda, dan ada orang-orang yang 1-2 yang mengenal Dia, dan itu juga atas kasih karunia Tuhan kepada mereka, ya. Abraham itu dipilih, mereka itu semua dipilih, tetap lagi atas kasih karunia. Ya, Elohim mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah atas kasih karunia. Daud mengatakan dia dipilih itu bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Abraham juga mengatakan bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tidak ada. Hukum Taurat belum ada pada waktu itu. Tetapi karena dia dikasihi, dia orang-orang yang dipilih. Oke? Tetapi untuk sebegitu banyaknya orang tuh hubungan sudah terputus. Walaupun Heno itu dia adalah orang yang suci, sebetulnya hubungan juga sudah terputus. Dia adalah orang-orang yang dipilih saja. Sama seperti kamu. Hubungan itu terputus kalau Tuhan mengasihi kamu, ya. Kalau kamu bisa balik lagi kepada kamu bisa hubungan kamu baik dengan Tuhan kalau kamu itu terima darah tebusannya yang melanjutkan, yang menyatukan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Itu semuanya atas kasih karunia. Henoh atas kasih karunia, Elia atas karunia, dan dia menyerahkan hidupnya dan dia berbakti. Nah, kalau kamu juga atas kasih karunia, kamu akan menyerahkan hidupmu dan berbakti kepadanya. Kamu masuk surga seperti Henoh gitu loh. Semua ada konteksnya. Oke? Apanya yang ambigu? Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan satu visi misi. Satu yang Yesus katakan bahwa dia pemberi hidup yang kekal, dia pemilik kerajaan sorga ini, dia pemilik malaikat-malaikat, dan dia berkuasa melempar kamu ke neraka. Kalau yang kayak gini kamu bilang nggak satu, ya bagaimana, Riva? Otakmu sendiri pakai dong. Kalau yang begini nggak dibilang satu, ya bagaimana? Kalau kamu mengatakan bahwa Muhammad dengan Allah itu satu, lah Muhammad sendiri akan dihakimi. Muhammad itu dia tinggal di kuburan, dia nggak berkuasa memberikan hidup yang kekal. Kalau kamu nggak percaya bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu, lihat kuasanya. Bahkan Yesus mengatakan, ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau percaya setidak-tidaknya percayalah kan pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan apa? Pekerjaan kuasanya. Dia memberikan hidup yang kekal. Cuma Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Kalau kamu bilang ada manusia seperti Rasulmu memberikan hidup yang kekal, itu aku cuma bisa bilang pret, oke? Bukan masalah huruf besar, huruf kecil, Riva, masalah perujukannya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ditulis seperti itu untuk menunjukkan perujukannya. Sekarang dibilang anak-anak Allah, tidak ada pernah merujuk kepada Yesus. Yang ditulis dalam huruf kecil anak-anak Allah itu nggak ada yang merujuk kepada Yesus. Tetapi semua kata anak Allah yang merujuk kepada Yesus itu ditulis huruf besar. Yang artinya anak domba Allah, yang artinya anak manusia, yang artinya anak tunggal Bapa, yang artinya Allah yang menjelma menjadi manusia, yang artinya Mesias. Itu loh, anak Allah yang artinya Mesias. Mesias itu artinya Allah yang datang menjadi manusia. Itu paradigma orang Yahudi. Nah, ini kamu lihat, Yesus bahkan dihukum mati karena mengaku Mesias, mengaku anak Allah. Bukan anak Allah yang artinya umat Allah. Kalau kamu masih tidak terima, ya itu urusanmu. Tetapi fakta kebenaran menyatakan begitu. Dan kalau kamu mau selamat, mau hidup dalam kebenaran, mau tidak deg-degan, ya, kalau kamu mati bakalan dilempar ke neraka, mendatangi neraka, ya kamu datanglah kepada Yesus. Cuma Yesus yang mengatakan, ya, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nabimu tidak pernah berkata begitu. Allahmu juga tidak pernah Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup itu apa artinya, Riva? Hidup itu artinya kekal, berasal dari kekekalan. Yang kekal itu adalah Allah sendiri. Karena Yesus itu kekal, makanya dia bisa memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya tidak binasa, masuk neraka, dilempar di api panas. Seperti yang akan kamu lakukan itu, yang akan terjadi pada dirimu itu nanti. Oke? Main dulu Al-Qurannya kamu.
Kamu maknain dulu, baru kamu menghujat. Kamu nggak bisa memaknain, nggak bisa apa-apa, kamu bisanya menghujat pakai Iya, itu kan anak-anak Allah. Seperti yang aku bilang, the children of God. Children itu artinya anak-anak Allah, umat yang dikasihi Allah. Kamu yang kasih contohnya sendiri itu. Karena mereka akan disebut umat-umat Allah, anak Allah. Kamu kasih contoh sendiri. Kamu malah meneguhkan perkataanku. Yesus itu anak Allah yang artinya Mesias. Nih, tak kasih tahu nih ya, kasih ayatnya. Anak Allah yang artinya Mesias. Mesias yang artinya Allah yang menjelma menjadi manusia. Mesias itu bukan artinya kepala yang dioplok-oplok dengan minyak lagi, deh. Nggak ada hubungannya itu, kepala dioplok-oplok dengan minyak, diurapi dengan minyak. Nggak ada itu, konyol kalau kamu masih mengakui yang seperti itu. Masa Yesus kepalanya dioplok-oplok dengan minyak itu artinya anak Allah? Enggak ya. Anak Allah yang artinya Mesias itu yang pada sekarang ini adalah dia yang memberikan hidup yang kekal. Ini ada ayatnya, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan kebenaran, berdasarkan data realita di depan TKP ya, di depan fakta yang ada, oke? Assalamualaikum untuk para bot semuanya. Sayang sekali ya walaupun ya, si Kamal yang menurut saya itu seorang guru, seorang pakar bahasa Ibrani dan pendakwah ternyata ingin murtad. Dia mau menikah dengan salah satu perempuan Kristiani dan merencanakan pernikahannya itu di mana itu, Surabaya itu, di depan gereja. Entah katanya berita apa itu katanya, entah. Nanti saya kabari kalau saya sudah masuk dibaptis, masuk Kristen, atau saya akan bertahan di Islam. Si Kamal sudah, mungkin inilah takdir Kamal kayaknya. Kamal sudah mulai terperosok ke jalan yang salah. Dia yang awalnya seorang pendakwah dan menentang kemurtadan, malah dia yang murtad. Syukron. Kalau masih bisa bahasa Ibrani bukan pakar, Syukron ya. Kalau pakar itu menguasai Al-Quran dan hadis, itu pakar di dalam Islam. Di dalam Islam tidak dibilang pakar, orang cuma sekedar ngerti bahasa Ibrani. Memang Al-Quran merujuk ke Ibrani, bukan. Al-Quran merujuk ke bahasa Arab. Makna daripada Al-Quran maknanya bahasa Arab. Kalamul Jannah bahasa Arab. Loh, ini sudah kenyataan, ini sudah. Tidak ada bahasa Ibrani. Gitu. Yang lalu. Buka lembaran baru, Syukron. Yang lalu Nabi Allah Isa, yang sekarang Muhammad, Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Zamannya Nabi Allah Musa, bahasa Ibrani. Zamannya Nabi Allah Musa sudah. Selesai bahasa Ibrani sekarang ini. Sekarang ini bahasa Arab, Syukron. Jangan kamu mengatakan si Kamal itu pinter karena bahasa Ibrani. Saya tantang si Kamal, tidak bisa apa-apa kok. Ayo saya tantang. Saya tantang mau pakai bahasa Ibraninya dia, terserah. Saya pakai bahasa Arabnya saya. Bahasa Al-Quran. Kok repot? Al-Quran ada tafsirnya. Loh, kita ongkre-ongkre Al-Quran dan hadis. Bisa menguasai Al-Quran itu bagus, jempol. Dan hadis, sejarah Islam itu bagus. Kalau cuma sekedar Nabi Allah Musa yang dia ngerti gitu-gitu, percuma, Syukron. Syukron. Mau di dalam Islam, mau keluar dari Islam, itu lana a'maluna walakum a'malukum, terserah masing-masing, Syukron. Mau keluar ke Kristen, itu urusan mereka masing-masing. Loh, inna akramakum indallahi atqakum, Syukron. Tidak ada urusan, Syukron. Biarkan dia. Maka dari itu saya kan bilang, innama amwalukum wa auladukum fitan. Loh ini, almal wal banun zinatu. Kalau kamu video call saya ngeluarkan dalil-dalil, Syukron. Saya keluarkan dalil tanpa baca Al-Qur'annya saya. Loh, tidak pakai baca saya, Syukron, langsung keluar sendiri dari mulut saya, Syukron. Loh, ya apa? Coba di surat Kahfi. Al-mal wal banun zinatu hayatud dunya al-bagiyatu salihatu khairun inda rabbihim sawaban wa khairun amalan. Loh, di situ tidak ada bahasa Ibrani ini dan itu.
Yakin dia. Mau bahasa Ibrani kayak, mau bahasa Indonesia kayak, mau bahasa apa kayak. Tidak ada. Mangkalam ini alimun fahuwa jahil. Orang yang mengatakan dirinya pintar itu orang bodoh. Itu hadis, syukran. Itu. Kamu perdalam Islamnya kamu. Orang menguasai Islam, mengerti dengan syariat Islam itu bagus. Bukan seperti Kamal gitu, kena puki sudah. Macam-macam. Ya, sudah syukran, tidak usah diurusi orang seperti itu. Saya tidak pernah bahas, saya tahu kok. Riwayatnya, ceritanya Kamal semua ini, saya tahu. Makanya saya keluarkan dari grup ODVN itu. Keluar saya. So, tambah di-kick saya keluar sendiri dari situ. Saya tidak mau ruwet orangnya, syukran. Gitu, saya tidak mau ruwet. Makanya saya duduk di grup sini. Gitu, penunjang grup kamu ini kan saya juga sama Handi ya. Orang 3 kan ini, waktu itu. Kamu mau bikin grup ini, tunjangannya saya sama Handi. Jadi sudah duduk di sini sudah. Orang-orang munafik seperti itu tidak usah dimasukkan ke sini. Munafik ini lebih kejam daripada orang Kristen, syukron. Ngawur aja kamu itu. Lebih baik kita tahu ini jasadnya orang yang tidak baik daripada munafik dia itu. Loh, ada sejarah. Ada sejarahnya tentang Islam ini. Rasulullah makanya harus diperdalam ilmu Islam ya. Diperdalam ilmu Islam. Jangan sampai kalian tidak mengerti Islam. Islam, dasar-dasar Islam contoh. Kamu nikah dengan istri kamu harus tahu kamu itu. Harus tahu. Ini nikah saya ini bener apa enggak. Jangan sampai jadi anaknya anak haram nanti. Loh iya, sesuatu itu harus tanya sama ulama, al-ulama warasatul anbiya. Isyarahnya ulama itu yang ya apa? Ulama bukan cuma sekedar ulama itu orang punya ilmu terus masuk jadi ulama. Belum. Itu ustadz sudah jadi ulama. Belum. Ulama beda lagi. Gitu. Ulama itu pilihan Allah. Ada juga ulama-ulamaan. Sok mau jadi ulama. Padahal bukan ukurannya masuk ulama dia itu. Cuma punya ilmu gitu saja. Kalau siapa namanya? Siapa tadi namanya? Sampai lupa saya namanya. Kamal itu. Kamal itu tidak ada apa-apanya kalau buat saya, syukron. Loh kamu tanya sama saya. Orang yang berbobot di grup-grup ini saya tahu. Di antara mereka satu-satunya. Gitu. Tahta. Ini punya syariat. Ini kuat ini tahta. Terus ada Romli itu. Kali dilem itu. Lumayan itu. Lumayan. Ada ilmu. Loh. Lain-lainnya saya tidak tahu. Gitu syukron. Kayak Kamal ini kan cuman sekedar debater syukron. Kalau sekedar debater banyak syukron. Banyak. Zulkifli lebih hebat dari Kamal itu. Kalau debater ya. Banyak debater di sini. Gitu. Ilmu Islam yang diperlukan. Yang berilmu Islam. Kita tanya tentang syariat dia mengerti. Iya tentang Quran, dia itu bisa jabarkan Al-Quran. Tentang hadis, dia itu menguasai hadis. Itu syukron. Ini baru dibilang Masya Allah. Tapi orang Masya Allah syukron, yang pintar seperti itu, tidak mau saya bawa ke dalam sini. Banyak saya murid-murid saya doktor dari Hadramut. Saya masukkan grup sini, tidak mau. Saya tidak berani. Tidak berani mengutarakan Al-Quran. Takut keluar dari Islam. Gitu loh syukran, paham ya? Sudah ya Rifa, renungkan itu ya. Aku mau aktivitas lagi ya. Renungkan segala perkataan Allah. Aku yakin dalam nama Yesus segala perkataan Allah tidak berlalu sia-sia dalam hati Rifa. Biarlah Tuhan Yesus melawat Rifa, mengasihani Rifa dan membawa Rifa bersama-sama menjadi warga negara Allah. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Rifa, aku dan Bapak adalah... Ya, segitu ya teman ya. Yang menarik di dalam VN yang ini ya. Edisi part 3 ini yang menarik adalah satu pernyataan dari teman lawan debat ya. Yang ternyata Kamaludin yaitu lawan debat saya yang pintar bahasa Ibrani, yang militan sekali, ternyata dia dengar-dengar beritanya dia akan masuk Kristen. Ya, kita doakan saja ya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.